Risto, balik lagi di podcast kita hari ini bersama aku Aziza. Dan kali ini kita udah kedatangan langsung oleh R&D dari CV Aristo Makmur. Halo Kak Halo Yasin. Kak Cica, Gimana nih Kak kabarnya? baik Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Kalau sekarang itu masih sama, masih sibuk di sampling. Oke, Oke Kak, boleh nggak sih kita mengulangi yang dulu? Dijelasin sedikit mengenai apa sih peran R&D di di CV Aristo Makmur sendiri? Kalau untuk peran R&D itu sendiri kan, kalau di sini itu bikin terutama yang utama bikin sampling ya Kak. Sampling atau sampel itu jadi keinginan dari customer itu seperti apa, nanti kan disampaikan lewat customer service. Itu nanti dari customer service masuk ke R&D. Jadi di R&D itu dibikinkan produk, membuat produk sesuai dengan keinginan yang diinginkan customer. Oke. Jadi penting juga ya peran R&D di sebuah CV Aristo Makmur sendiri ini. Ya, kalau untuk peranan ya ibaratnya paling paling vital lah Kak. Soalnya kan yang yang mengubah-ubah nanti dari formulasinya itu kan bagian Tetap dari dari R&D. R&D Iya, juga ya dari Kak. R&D sendiri. Oke. Oke nih kita langsung ke pembahasan utama kita. Kemudian bahan-bahan apa aja sih Kak yang biasanya menjadi fokus utama untuk pembuatan formulasi skincare sendiri? Kalau bahan-bahan utamanya kalau yang sekarang ini kan rata-rata tuh di whitening ya Kak. Iya, Whitening itu banyak. Terus brightening juga. Kalau brightening itu sebenarnya sama sama aja sama dengan AHPHA juga sih sama. Tapi kalau fokusnya ke kita yang sekarang itu baru di sektor whitening, apalagi yang sekarang ini makin booming. Yang kemarin itu body lotion dicampur body serum. Kalau yang sekarang itu body lotion tapi udah dosing. oke. Sekarang kita sibuknya juga di situ sih Kak. Jadi masih cari bahan, cari formulasi yang bagus nanti buat customer kita, tapi dengan harga yang masih terjangkau juga. Jadi tetap disesuaikan dengan harga juga ya Kak kalau Iya, kayak gitu. benar-benar. Oke, sangat menarik ya untuk pembahasan kali ini. Kemudian apakah ada tren baru dan inovatif yang mungkin saat ini sedang viral? Tren baru yang dan inovatif tuh benar trennya tuh masih sama aja sih Kak. Jadi customer tuh kebanyakan mintanya 2 minggu itu sudah kelihatan, Oke. bahkan ada yang pernah minta tuh 1 minggu udah kelihatan. Itu kalau pakai bahan-bahan yang grade-grade kosmetik itu kemungkinan besar belum bisa sih Kak. Karena itu masuknya ke obat juga sih kalau yang Oh, di 2 minggu udah bisa bikin glowing atau udah kelihatan udah hasilnya gitu kelihatan ya. hasilnya. Terus dari keseharian dia juga pun berpengaruh Kak. Oh, Jadi seumpama dia pakai lotion dusting ya seumpama ya, pakai lotion dusting. Formulanya udah bagus, tapi kalau kesehariannya dia tuh nggak bagus ya sama aja. Maksudnya nggak bagus itu kan dia tuh langsung kena sinar matahari, tapi nggak pakai sunblock. Gitu. Dia pakai dusting. Sedangkan dusting itu sendiri kan bagusnya dipakai tuh di malam, oh gitu. ya kak. Karena nggak ada SPF-nya. Tuh. Jadi lebih efektif untuk digunakan saat malam hari ya Kak kalau untuk dusting ini? Ya benar kak. Untuk dusting, booster, terus yang intinya customer itu minta perubahan dari warna pigmen kulit lah intinya kak. Itu digunakan lebih baik di malam hari karena bahan-bahan apa yang grade kosmetika itu kebanyakan tuh tidak tahan dengan sinar UV Oke. atau panas lah intinya suhu lah, suhu dan kelembapan juga berpengaruh juga sih. Kalau untuk produk yang lagi bestseller di CV Aristo Makmur ini apa aja sih Kak? Kalau bestseller itu ada kita ada berapa varian ya kak. Ada beberapa varian di lotion ya. Kita tuh ada lotion biasa, masih biasa itu ya hanya untuk melembabkan. Terus kita juga ada naik tahapan ke satu tingkat, maksudnya satu tingkat itu dengan komposisi satu tingkat lebih banyak. Terus ada yang dua tingkatnya kak. Jadi ada dua tingkat
dari body lotion yang biasa Yang itu, biasa tadi. ya yang biasa di Jepara sama. Tapi ya nanti kembali lagi ke harga Kak, Oke. karena tidak ada body lotion murah tapi bisa klaim yang Aneh-aneh gitu. aneh-aneh. Kalau nanti masuknya malah overclaim. Nanti kayak kasus-kasus yang viral sekarang itu Iya betul. dicek niacinamide katanya ada 5% tapi ternyata cuma 0, sekian, malah adanya itu hidroquinone kayak gitu sih Kak. Takutnya ya kita kan sebagai sebagai R&D ya, kita Ya, ingin kepuasan di customer customer, juga. bener Kak, di customer kita sendiri. Kita ingin customer kita tuh merasa puas dengan produk yang mereka bikin di kita. Jadi kita usahakan kita bikinkan produk itu ya sesuai, yang satu sesuai dengan keinginan customer. Untuk yang kedua itu masih aman lah Kak, tidak terlalu aneh-aneh seperti ya, ya kayak over-over tadi. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan nih dari Sobat Aristo yang lagi nonton live-nya kita, boleh banget langsung di komen. Nanti disampaikan sama tim kreator kita ya. Oke, lanjut. Oh ya Kak, tadi kan udah dibahas nih mengenai topik yang lagi rame. Kayak yang saat ini lagi banyak dibahas sama orang-orang di media sosial apalagi. Kemudian menurut R&D sendiri nih, memastikan klaim seperti 5 kali ceramide dan 5% niacinamide itu gimana sih Kak? Kalau 5 kali seramet itu bukan 5% seramet ya Kak. Oke. Nanti takutnya apa itu Salah orang persepsi juga. orang awam tuh salah persepsi. Jadi 5 kali seramet itu ini isinya 5% seramet. Bukan sih Kak. Jadi 5 kali seramet itu ada 5 jenis seramet dalam satu bahan. Oh, oke. Gitu. Jadi dalam satu produk semua produk body lotion ada 5 kali seramet gitu ya. Itu nanti ada apa itu Kak? Ada lima jenis seramet yang dipakai. Oke. Biasanya apa aja tuh Kak? Kalau untuk 5 kali seramet kita biasanya pakai ada seramid NP, seramid NS, seramid AS, seramid AP, seramid EOP. Itu golongan-golongan seramid yang kalau dikompen jadi trennya 5 kali seramid. Oh. Nah, terus kalau untuk yang 5% niacinamide kita bisa tahu nih gimana tuh Kak kalau untuk 5 kali seramid itu ya mau nggak mau kita harus pengujian lab gitu. Karena kalau untuk persenan itu paling akurat di laboratorium. Kalau ada kandungan atau tidaknya itu mungkin masih bisa kelihatan digunakan dalam waktu 1 bulan itu kulit kita itu makin bagus atau makin jelek. Oke. Ini gitu sih. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya Kak kalau kita kasih klaim-klaim kayak gitu. Bener Kak, nggak bisa sih kalau kita seumpama nih customer minta, Mas, aku minta dikasih ada tulisan ceramide 5%. Tapi nanti aku mau pakai bahan retinol, berarti gitu kan. Padahal itu nggak bisa Kak. Niacinamide itu menghambat di retinol sendiri. Tuh. Jadi kalau mau minta ada niacinamide dan retinol itu diusahakan beda produk. Kenapa? Kinerjanya sendiri itu berlawanan. Kecuali kalau niacinamide dan tranexamid acid itu sama-sama mencerahkan, tapi dia itu lewatnya beda. Oh, Ibaratnya kalau kita mau ke tujuan ke kota A, ada 2 jalan. Nah, jadi 2 jalan itu tadi si niacinamide dan si tranexamid acid gitu. Jadi sama-sama sampai tujuan, cuman lewat jalan itu beda. Berarti gitu paling gampangnya gitu sih Kak. Kalau pakai nanti takutnya kalau pakai penjelasan yang secara ilmiah nanti penontonnya iya, bingung juga. Mending pakai perumpamaan yang lebih gampang lah Kak. Kalau misalkan nih bahan-bahan yang biasanya dipakai itu apa aja sih Kak kalau di body lotion? Kalau di body lotion di kita itu ya Kak, itu tuh ada kalau untuk series whitening ya ini ya. Kita bahas series whitening dulu ya. Kalau untuk series whitening itu kita ada alpha arbutin,
terus ada niacinamide, ada kolagen, nanti ada penambahan ekstraknya, terus kita ada vitamin E, tahu kan vitamin E buat anti aging, Iya, betul. terus kita ada sunflower, terus kita juga ada olive oil. Jadi peranan si sunflower dan si olive oil itu cuman bikin kulit kita tuh lembab. Oh, Sebenarnya mereka itu aktif ingredient, tapi untuk penggunaannya kan harus tinggi kan, Kak. iya. Harus penggunaan tinggi baru dia itu bisa masuk sebagai zat aktif. Daripada kita gunakan tinggi toh juga harganya juga mahal, nanti mending masuk ke moisturizing. Jadi nanti membantu si vitamin E. Kalau vitamin E kan anti aging, Iya. dia kan meremajakan kulit lah. Di samping meremajakan kulit, nanti dia dibantu sama sunflower itu buat melembabkan si kulit. Kemudian kalau untuk brightening sendiri, Kalau untuk brightening sendiri itu kalau untuk series brightening itu kita pakainya Lactit, glycolid, niacinamide, ada ekstraknya, nanti ada pilihan ekstraknya juga, terus vitaminnya sama sunflower. Kenapa kok ada vitamin E lagi, Kak? Karena untuk series brightening vitamin E-nya itu masuk nanti jadi si moisturizer. Jadi untuk melembabkan, jadi membantu si laktat sama glycolid. Itu. Kenapa kok ada niacinamide-nya, Kak? Niacinamide itu perannya ganda. Maksud perannya ganda itu dia bisa masuk sebagai whitening, dia juga bisa masuk ke brightening, tergantung dosis yang dipakai. Gitu. Seperti itu sih, Kak. Kalau untuk yang series brightening-nya. tapi kalau misalkan kita ngomongin persenan nih tadi, persenan yang bagus di body lotion itu takarannya gimana sih, Kak? Kalau kita ngomongin bagus, arti dari bagus itu kan tinggi, banyak ya, Kak. Iya, betul. Maksudnya itu bagus tapi harganya standar, atau bagus tapi dia nggak berpikirnya di harga. Itu sih, Kak. Kalau di kita tuh seperti itu ya, Kak. Jadi kita tuh menyesuaikan dengan harga yang ditentukan di awal. Oh iya. Jadi kita nggak kayak nggak overclaim juga ya? Enggak. Jadi kita tuh ngasih benar-benar apa yang sesuai dengan customer minta. Iya, betul. Jadi semua kemampuan kita nggak maksudnya bukan kemampuan customer ya, maksudnya harga yang diminta sama Iya, customer betul. itu segini. Jadi kita juga menyesuaikan. Jadi seumpama agak tinggi, makin tinggi harganya, ya makin banyak untuk komposisinya. Kalau niacinamide itu bisa tinggi, Kak, bisa sampai 5. Mentoknya di 5 ya? Mentoknya di 5. Masih bisa tinggi lagi, tapi dia nanti tunggal masuknya. Nggak bisa dicampur kayak alpha-arbutin, kolagen, nggak bisa. Untuk alpha-arbutin itu untuk dosis terapinya tuh 0,1 sampai 1 sebenarnya. Kalau di 2% itu masuknya ya masih bisa masuk dosis terapi juga, tapi itu kan dosis maksimal. Jadi, untuk angka amannya tuh 0,1 sampai 1%. Makin tinggi harganya ya makin tinggi komposisi juga makin tinggi Iya, harganya. betul. Kan? Susah sih. Kalau itu sih, Kak. Jadi maksudnya tuh kan biar customer juga nggak ragu lagi nih. Kan kita juga pasti akan dari CS-nya mungkin kan kalau ditanya, Kak, ini komposisinya berapa ya, berapa persen kayak gitu-gitu kan. Ya, benar-benar, Kak. Itu kita tetap akan ada diskusi lagi. Tetap ada diskusi lagi. Jadi seumpama kembali lagi ke harga itu, kalau dia minta harga nih rendah, ya kita bisa kasih segitu, Pak. Jadi kalau dia memang tetap pengennya tuh harganya murah tapi dosisnya tinggi, ya nggak bisa. Jadi misalkan nih udah bikin sampel dengan presentase seperti segitu, Ya, terus nanti customer mau dibuatkan lagi tapi dengan presentasinya dinaikin, itu masih bisa ya, Kak? masih bisa, Kak. Masih bisa. Yang penting belum masuk ke ranah
pendaftaran BPOM ya Kak. Iya betul. Karena kalau udah masuk pendaftaran BPOM tuh nanti udah nggak bisa lagi. Jadi sekali dia masuk dengan formula yang katakanlah sebelumnya si formula nomor 1 gitu ya. Terus dia udah masuk BPOM, udah NA udah keluar, tapi ternyata dia tuh mau dinaikin komposisi ini atau mau ditambah komposisi ini nggak bisa Kak. Jadi mau nggak mau harus ada pendaftaran ulang. Oh, gitu. Jadi harus fix sama sampel dulu ya Iya Kak? harus diusahakan tuh fix dulu sama sampel. Iya. Jadi sebelum masuk ke ranah pendaftaran tuh mau nggak mau sampel tuh harus benar-benar sampai fix sesuai dengan keinginannya dia. Itu sih kan. Iya, karena enaknya di CV Aristo Makmur sendiri kan kita bisa konsultasi menyeluruh gitu mengenai Iya, apa aja sih ingredients-nya, berapa presentasinya benar. gitu. Nah, nih, kan sekarang tuh customer tuh banyak yang kritis ya, Kak, Iya. kayak mengenai request. Dari tim R&D sendiri menanggapi requestan customer yang seperti itu gimana, Kak? Kalau tanggapannya ya kalau mau mau bagus ya harganya harus tinggi. Kalau tanggapannya kita itu sih Kak. Enggak cuman di sini, semuanya tetap pasti seperti itu Kak. Kalau dia minta bagus pasti ada harganya. Tapi kembali lagi ke si Customer-nya. customer dan apa itu pabriknya itu sendiri ya. Semua dari customer udah amanah. Dia mau pakai harga tinggi, terus dia tuh mau pakai yang apa itu dosisnya tuh tinggi-tinggi. Dia berani bayar, tapi kalau pabriknya nggak amanah ya sama aja. Iya betul. Jadi harus ada saling keterbukaan antara pabrik Bener, dan customer juga ya, Kak? bener. Ya ada pembicaraan dulu lah Iya sebelumnya. betul. Lebih bagus juga kan ada kontrak kerjanya juga. Ada nggak request yang kayak misal nih, udah request bahan-bahan ini, ternyata bahan ini tuh nggak bisa disatuin sama zat aktif lainnya. Ada sih Kak. Biasanya apa aja sih Kak kalau kayak gitu yang memang nggak bisa disatuin kayak gitu? Ya kayak contoh tadi lah Kak, niacinamide sama retinol. Jadi kalau mau pakai niacinamide ya jangan pakai retinol. Bisa pakai retinol tapi nanti kinerja retinol tuh dihambat. Apalagi retinol tuh fungsinya itu banyak Kak. Dia bisa flek, bisa anti aging, bisa terus kerutan bisa. Masuknya banyak sebenarnya. Cuman karena ada kesalahan itu tadi, jadi nanti apa itu kinerja si retinolnya Nggak nggak efisien nggak juga ya. efisien, bener. Oke. Ini ada pertanyaan dari pendengar. Ada nih Kak pertanyaan dari pendengar kita. Bisa nggak sih kita mau buat skincare manfaat whitening tapi juga anti aging? Jadi satu produk itu. Kalau whitening dengan anti aging masih bisa Kak. Tapi kalau untuk whitening sama acne itu udah beda konsep ya Kak itu. Oke. Atau ya kan untuk penggolongannya paling gampang kan gitu ya Kak. Jadi whitening, acne. Sebenarnya kan ada lightening juga. Terus ada si anti aging juga. Tapi kan untuk anti aging itu kan juga bisa masuk ke whitening. Kalau masuknya ke brightening itu ya sia-sia Kak. Dia kan skin lag. Jadi cuman di awal, ya bukan di awal sih. Pas saat pengaplikasian itu kulit itu tampak lebih satu tingkat, lebih cerah. Kalau whitening itu untuk jangka panjangnya. Gitu. Jadi ya cara gampangnya gini sih Kak. Brightening itu digunakan paling bagus di siang. Walaupun dia nggak ada SPF, tapi dia kelihatan lebih cerah. Gitu. Kalau whitening itu digunakan paling bagus di malam. Karena apa? Karena dari bahan-bahan itu tadi sendiri untuk kena panas itu kurang bagus. Ada lagi nih. Untuk hilangin dark spot, biasanya pakai bahan apa biar efektif? Kalau dark spot itu AHPH, paling efektif AHPH. Tapi nanti tergantung di kulit Kak, tergantung di kulitnya. Kalau di kita itu untuk dark spot itu ada banyak. Kita pakai retinol juga bisa. Terus kita ada campuran beberapa ekstrak. Terus ada salicylic juga.
ada lactate glycol tadi jadi AHA itu ada pilihannya, ada banyak. Jadi nanti tergantung di pilihan customer. Kita ceramide juga ada. Untuk customer tuh mau yang mengarah ke yang mana. Oke. Kalau misal efektivitas dari produk-produk itu berapa jangkanya berapa lama sih Kak? Kalau efektivitas ya Kak, kalau ngomongin efektivitas itu sesuai pengujian bahan itu biasanya di sebulan. Sebulan baru 1 sampai kelihatan 2 untuk bulan. hasilnya. Iya, benar Kak. Kalau Kalau yang 2 minggu itu bisa, tapi ya itu lagi kembali lagi ke penggunaan customer. jadi harus disesuaikan juga ya sama penggunaan sehari-harinya. Benar itu Kak, benar. Ada lagi Kak? Ada nih. Kalau retinol itu bisa untuk anti-aging nggak Kak? Kalau retinol bisa Kak, tapi tunggal ya Kak, jangan dicampur-campur ya. Jadi hanya retinol saja. Hanya retinol saja. Jadi kebetulan retinol di kita kan pakai retinol campuran. Jadi kan eh, bahan-bahan di dalamnya juga untuk anti aging juga bisa. Ada ekstraknya juga. Jadi untuk apa itu untuk retinol yang kita punya itu bisa untuk masuk ke anti aging. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau di TikTok gitu kan banyak nih lotion-lotion buat kulit sawo matang yang akhirnya bisa jadi kulit Cina. Kalau kayak gitu tuh cuma marketing aja atau emang bisa Kak? Kalau sawo matang ke Cina Iya. susah itu Kak. Itu kalau sawo mateng dikasih lotion yang Tone ibaratnya up. tone up lah Kak. Itu wet cast nanti jadinya Kak. Jadi kayak abu-abu gitu ya. Ya, kalau di lipatan tuh kelihatan abu-abu. Terus untuk yang lotion tone up itu dipakai di kulit sawo mateng, dia tuh ngeblendnya tuh susah sama kulit. Oh. Jadi dia tuh apply-nya tuh harus sedikit demi sedikit. Apalagi di budaya kita itu kalau pakai lotion tuh pasti pakai langsung banyak. Nanti Iya. nanti kalau nggak mau rata-rata dipindah di kaki Oh ya atau di betul. leher atau di badan gitu kan. Kalau di budaya kita ya, budaya orang awam pakai lotion. Ya karena kalau di TikTok kan kalau pakai lotion ya kayak gitu sampai banyak banget. Kalau yang jadi kulit Cina itu sebenarnya ya mau dikatain bohongan ya enggak, kalau mau dikatain beneran juga enggak. Jadi masih 50-50 Kak. Itu mungkin cuman trik juga bisa. Tapi kalau instan dalam sekali pakai langsung jadi putih itu eh, belum ada sih Kak. Soalnya dari penggunaan bahan itu sendiri ya, kita kan pakai data ya Kak. Kita ngomongin data aja. Itu efektifnya itu di 1 sampai 2 bulan. Kalau 1 hari itu mungkin trik ya kayak itu Kak. Mungkin trik oknum-oknum yang bisa bikin seperti itu Ya ya. Kita betul. juga kurang tahu ya bikin begitu seperti apa gitu sih Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau kita ngomongin bahan lagi nih Kak. Kalau requestan ke customer itu kan biasanya aneh-aneh nih. Iya. Kalau body lotion dicampur sama SPF itu gimana Kak? Kalau body lotion campur sama SPF bisa saja sih Kak. Tapi nanti tidak bisa digunakan untuk universal. Maksudnya universal itu kayak anak-anak, ibu hamil itu kalau mau pakai SPF itu harus pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu kan SPF itu ada yang fisikal, ada yang chemical. Iya betul. Ya kan Kak? Kalau untuk ibu-ibu hamil itu pakai SPF yang enggak wet cast itu malah bahaya Kak. Soalnya kenapa? Karena itu diserap. Nanti jadi si UV itu diserap sama bahan-bahan itu tadi. Terus nanti baru dikeluarkan lewat panas tubuh atau keringat atau apalah itu. Tapi kalau untuk yang seriesnya kayak yang wet cast, jadi kayak sunblock kayak gitu, itu malah aman. Kenapa? Karena dia memang memberikan perlindungan. Jadi cuman melapisi kulit. Jadi tidak masuk ke kulit, cuman kulit Melapisi itu saja. dilapisi saja.
Jadi kalau untuk ibu hamil dan anak-anak, kalau mau pakai sunscreen, ini gunakan yang sunblock series. Oke. Itu lebih aman. Tapi kalau untuk yang mungkin kulit-kulitnya tuh, ya apalagi kulit tipis itu pakai yang bukan sunblock itu malah bahaya. Iya betul. Itu sih Kak. Ini sebuah pengetahuan yang baru untuk kita. Oke. Jadi ya itu ya kita harus mengedukasi customer juga ya maunya ini nanti kita mengedukasi bahwa kalau pakai SPF yang ini itu nggak bisa untuk ibu hamil, untuk Mm-mm. anak-anak. Oh ya ngomongin ibu hamil, kalau skincare kita tuh aman nggak sih Kak untuk penggunaan ibu hamil? Kalau skincare kita tuh aman-aman saja sih Kak. Soalnya kan dosisnya tuh ya masih masih dianggap dosis aman. Kita pakai kan pakai dosis aman. Ya. Jadi masih aman ya untuk ibu Bener Kak, hamil. bener bener bener. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin dari Kak Yasin mau menyampaikan sesuatu kepada pendengar kita hari ini? Eh, kalau pesan-pesan itu gunakan skincare sesuai dengan peruntukan. Peruntukan tuh sesuai dengan kebutuhan kulit. Jadi seumpama kalian lagi jerawatan ya gunakan skincare yang untuk jerawat. Jadi jangan gunakan skincare selain untuk jerawat. Seumpama kalian pengen cepat putih, terus kalian kalian beli body lotion yang dosing atau apalah yang katanya itu dosisnya tinggi, seminggu 2 minggu tuh bisa putih, boleh boleh pakai seperti itu boleh, tapi usahakan digunakan di malam hari. Oke. Kalau untuk siang hari atau untuk kegiatan sehari-hari apalagi di uh, luar rumah itu gunakan sunscreen, utamakan gunakan sunscreen. Kalau untuk aktivitas lama, aktivitas jangka panjang di luar rumah itu di-reply. Jadi setiap 1 jam atau 2 jam itu dipakai lagi. Kenapa toh Kak? Oh, itu cuman angka SPF itu tuh sebenarnya kan menunjukkan selama 50. 50 tuh dia bisa menjaga selama 50 menit. Oh, 50 sampai 2 jam lah paling enggak. Paling pol itu di 2 jam lah paling maksimal itu. Jadi nanti di-reply lagi. Biar si apa itu sunscreen tadi bisa tetap menjaga. Jadi kulit kita itu enggak ibaratnya gosong lah. iya betul. Apalagi yang suka-suka Kegiatan di lapangan gitu ya. gitu seperti itu. Usahakan kalau membersihkan membersihkan badan juga itu juga pakai yang sesuai dengan keadaan. Jadi seumpama kulitnya tuh berjerawat, ya kita pakai produk-produk yang berjerawat. Jadi kalau dia ngincernya dia pengennya brightening tapi kulitnya jerawatan, ya nanti nggak masuk. Malah nanti malah menambah Iya betul. jerawat adanya. Gitu sih kan. Nah, pesan-pesannya itu aja sih. Oke. Terima kasih untuk Kak Yasin Ya, untuk sama-sama Kak kesempatan Sisha. hari ini kita bertemu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi untuk membahas mungkin yang lagi ngetren. Ya, bisa Kak. Dan terima kasih untuk Sobat Aristo. Sampai ketemu di next episode. Audio Jungle.